Makin panas, Kapolri Listio Sigit Prabowo sudah terima langsung laporan Rocky Gerung fitnah Jokowi. Maka saya minta untuk rekan-rekan tidak ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas. Kemudian saya ingatkan, menghadapi era keterbukaan, tentunya rekan-rekan harus peka. Bagaimana rekan-rekan harus mampu melaksanakan komunikasi publik dengan baik. Peka terhadap situasi, peka terhadap apa yang diharapkan oleh masyarakat, dan kemudian kita bisa melakukan langkah yang tepat. Karena kalau kita berpikir dengan cara kita sendiri, maka hasilnya bukan semakin baik, tapi semakin hancur. Dan saya ingatkan, saya dan juga seluruh rekan-rekan pejabat utama tentunya mempunyai komitmen yang sama. Karena ini untuk kepentingan organisasi. Dan mohon maaf, kalau ini tidak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya yang saya potong. Apakah ini mau diterus-teruskan? Kita mau kemana? Inilah yang harus kita bangkitkan. Disiplin nasional, etos kerja nasional kita yang harus kita rubah. Mindset kita, pola pikir kita harus kita rubah semuanya. Nggak bisa kita seperti yang kemarin-kemarin. Saya sudah gregetan betul dengan masalah-masalah yang tidak produktif itu. Dan kabar terakhir, laporan dari beberapa organ relawan ke Polda Metro Jaya itu sudah diterima. Kita lihat, apakah Rocky Gerung masih bisa berkelit dengan semua analogi filsafatnya, atau akhirnya harus menyerah dan masuk penjara. Dan cacian Rocky Gerung ini tentu menyinggung banyak orang. Bukan karena seorang Jokowi secara personal, tapi karena Jokowi adalah seorang presiden yang jabatannya itu harus punya marwah, punya wibawa, dan gak bisa seenaknya dihina. Kritik silahkan, tetapi hinaan itu beda banget. Kapolri Listio Sigit Prabowo disebut telah menerima laporan langsung terkait masalah Rocky Gerung. Hal ini disampaikan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro. Umpatan Rocky Gerung yang menyerang Presiden Joko Widodo berefek panjang. Kini filsuf sekaligus akademisi tersebut dilaporkan oleh berbagai pihak. Setidaknya ada 13 gempuran laporan yang diterima Rocky Gerung di Direktur Tindak Pidana Umum atau Dirtipidum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan jika salah satunya telah disampaikan kepada Kapolri Listio Sigit Prabowo langsung. Saat ini ada 13 laporan polisi yang sudah diterima kepolisian dan 2 pengaduan, katanya kepada wartawan di Barreskrim Polri Jakarta Jumat. Dari 13 laporan itu terdiri dari 1 laporan di Barreskrim, 3 laporan di Polda Metro Jaya, 3 laporan di Polda Sumatera Utara, 3 laporan di Polda Kalimantan Timur, dan 3 laporan polisi di Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Sementara 2 pengaduan masyarakat ada yang diadukan kepada Kapolri dan lainnya dilaporkan di Polda DI Yogyakarta. Lebih lanjut, Juhandani mengatakan bahwa ke-13 laporan ini akan ditarik ke Barreskrim. Laporan polisi dan pengaduan ini akan kita tarik ke Barreskrim untuk penyidikan lebih lanjut, kata Juhandani dalam konferensi pers Jumat. Barreskrim disebut juga telah melakukan penyelidikan kepada pelapor Rocky Gerung. Di sisi lain, Rocky Gerung telah meminta maaf atas kegaduhan yang telah dirinya perbuat akhir-akhir ini. Saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah. Ujarnya dikutip dari kanal YouTube Rocky Gerung Official Jumat. Terkait pelanggaran hukum yang dituduhkan kepadanya, Rocky menegaskan bahwa pernyataannya itu bukanlah kritikan tajam kepada Jokowi sebagai individu, tetapi jabatan publik yakni presiden. Saya kira Pak Jokowi mengerti. Itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau melaporkan saya karena yang saya ucapkan adalah kritik untuk jabatan publik dia, imbunya. Sekitar 50 warga Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah yang tergabung dalam masyarakat Banyumas Bergerak dan Yayasan Tribata Banyumas menggelar aksi damai untuk mendukung proses hukum yang dilakukan Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Rocky Gerung. Aksi damai yang digelar di halaman markas Kepolisian Resor Kota Banyumas Purwokerto, Kabupaten Banyumas Senin siang itu diisi dengan berbagai orasi yang disampaikan oleh perwakilan massa secara bergantian. Kami mendukung Polri untuk segera menindaklanjuti sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
atas laporan-laporan ujaran kebencian dan berita bohong yang juga mengenai fitnah yang dilakukan Roky Gerung pada Presiden Joko Widodo baik secara pribadi maupun sebagai presiden, kata koordinator aksi damai Nanang Sugiri. Oleh karena itu, kata dia, pihaknya mendukung Polri untuk terus melanjutkan proses hukum terhadap Roky Gerung. Selain itu, lanjut dia, masyarakat Banyumas Bergerak dan Yayasan Tribata Banyumas siap untuk menjaga kehormatan Presiden RI dari ucapan-ucapan yang berkedok kritik, namun sederhananya adalah merupakan ungkapan ujaran kebencian, caci maki, fitnah, berita bohong, dan hinaan terhadap Joko Widodo secara pribadi maupun sebagai presiden. Aksi ini ditujukan untuk memberikan kontrol sosial dalam berdemokrasi yang berkeadilan dan tidak kebablasan, katanya. Usai berorasi, Nana menyerahkan dukungan secara tertulis dan karangan bunga kepada Kepala Polresta Banyumas Komisaris Besar Polisi Edi Suranta Sitepu. Terkait dengan hal itu, Kapolresta Banyumas Kombes Pol Edi Suranta Sitepu menyampaikan terima kasih dan akan meneruskan dukungan tersebut ke Mabes Polri. Terima kasih dan kami akan menyampaikan dukungan tersebut ke Mabes. Sebelumnya, Polda Metro Jaya sudah menerima 3 laporan terkait dugaan Roky Gerung memakai Jokowi. Dugaan makian Roky diunggah di kanal YouTube pakar hukum tata negara Refli Harun. Terbaru, Reflin dan Roky dilaporkan oleh seseorang bernama Jimmy Fajar yang mengaku sebagai relawan Jokowi. Laporan itu dilayangkan pada Rabu 2 Agustus terdaftar dengan nomor LP /B/4504/8/2023/SPKT Polda Metro Jaya. Akademisi Roky Gerung minta maaf karena putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, turut menjadi korban bully atau perundungan di media sosial buntut ucapan bajingan tolol. Itu terjadi usai Roky sempat menyebut Gibran sebagai teman dekat. Padahal sebelumnya Roky mengkritik keras Jokowi dengan ucapan bajingan tolol. Saya minta maaf dengan menyebutkan nama Gibran dibully juga kan? Itu soal yang fair. Kita mengerti orang cuma mau menyindir sebenarnya, kata Roky dalam YouTube Roky Gerung Official pada Minggu. Pernyataan Roky yang menyinggung Gibran terucap saat konferensi pers beberapa waktu lalu. Kala itu konferensi pers digelar untuk menjelaskan maksud pernyataan bajingan tolol yang ditujukan kepada Presiden Jokowi. Roky menjelaskan bahwa tak pernah ada dendam pribadi kepada Jokowi ucapan itu. Kata Roky, merupakan kritik terhadap Presiden Jokowi selaku pejabat publik, bukan dengan maksud menyerang secara personal. Roky pun mengaku punya hubungan dekat dengan keluarga Jokowi, terutama Gibran Rakabuming Raka. Saya tidak punya dendam apa-apa dengan Pak Jokowi. Bahkan saya sudah berkali-kali katakan bahwa anaknya Pak Jokowi berteman dengan saya. Dia minta kritik, saya kritik, kata Roky dalam jumpa pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat.